Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan kita di bab tafsir at-tauhid. Bab ini merupakan bab inti daripada isi kitab tauhid. Karena nanti bab setelahnya adalah merupakan penjelasan terhadap bab ini. Jadi bab-bab setelah ini nanti penjelasan terhadap bab ini. Jadi penting untuk diketahui bahwa hakikat tauhid adalah bukan sekedar menetapkan Allah sebagai sesembahan, tapi harus mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Jadi tauhid bukan sekedar ibadah kepada Allah, tapi tauhid adalah mengingkari setiap sembahan yang batil selain Allah. Makanya setiap ayat Al-Quran mesti bukan hanya perintah ibadah, tapi larangan syirik dalam beribadah. Taib, kalau di PDF ini halamannya 64 cuma. Kita masuk di dalil yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulillahi taala, dan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib ahbar. Ahbar itu ulama al-Yahud. Adapun ruhban, ubad an-Nasara. Jadi kalau diterjemahkan pendeta-pendeta. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka, ya, arbaban min dunillah. Arbaban yakni sebagai arbab, sesembahan. Nanti akan dijelaskan makna arbab. Ya, yakni maksudnya sebagai Tuhan yang membuat syariat. Nah, itu nanti diterjemahkan demikian, arbab. Maka diterjemahkan sebagai sesembahan min dunilai selain Allah. Wal Masih, dan juga mereka menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Nabi Isa disebut Al-Masih karena dua hal, sebagaimana juga Dajjal disebut Al-Masih, tapi berbeda makna. Kalau Nabi Isa disebut Al-Masih, yakni Al-Masih, yang menghapus, mengusap, yang mengusap seseorang menjadi sembuh, atau mengusap seorang bisa hidup lagi atas izin Allah. Karena di antara mukjizat Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Adapun kalau Dajjal Al-Masih, yakni mamsuhul aini liyumna, yang terhapus mata yang kanan. Artinya terhapus yakni matanya ada tapi buta. Disebut a'war. Jadi penyakit pada mata itu ada 4 macam. Ada ahwal, yaitu juling. Ada a'war, buta sebelah. Ada al-ama, buta dua-duanya. Dan ada afqa. Afqa itu yang tidak punya mata. Jadi kalau antara ahwal, a'war dan ama, matanya ada tapi tidak fungsi. Kalau a'war sebelah yang tidak fungsi. Jadi matanya 2 jemaah. Orang yang a'war itu yang buta sebelah seperti Dajjal, ya, itu matanya 2. Maka clear kalau disebut Dajjal bermata 1. Dajjal itu matanya 2. Makanya disebutkan dalam hadis ma baina ainaini kafir. Ma baina ainaini, di antara 2 matanya Dajjal itu kafir. Ada tulisan kafir. Nah, keliru Dajjal bermata 1, lalu muncullah di YouTube ada mata tengah-tengah seperti ini. Dan itu katanya Saudi Arabia, lambang polisinya begitu. Lambang kepolisian Saudi Arabia, mata memang.
Ah, ini niru Dajjal artinya, Saudi Arabia. Subhanallah. Padahal orang Arab itu memang mata itu lambang, cuma lambang, yani lambang keindahan, lambang yani pelayanan. Maka kepolisian Saudi Arabia itu lambangnya mata. Karena menunjukkan yani pelayanan, yani ala aini. Kalau ada orang minta tolong ala aini, siap sekuat tenaga membantu. Itu mata. Jadi bukan Dajjal, dan Dajjal matanya dua. Taib. Cuman yang sebelah tidak fungsi. Yang dua-duanya tidak fungsi namanya ama, buta. Ama. Nah, kambing atau hewan yang tidak sah dijadikan kurban, cacatnya kalau a'war, ya, yang buta sebelah. Jadi matanya dua tapi yang satu tidak fungsi. Jelas sama ya? Berarti kalau kambing buta dua-duanya, tambah ndak halal, tambah ndak sah. Wong satu aja ndak sah. Jadi kata Nabi, arba'un la tazuzu, dalam lafaz la tuzi'u. Ada 4 cacat yang tidak boleh atau tidak sah, ya, fil udhiyah, dalam berkurban. Yang pertama, al-a'war al-bayyin awruha atau awaruha. Yang buta sebelah, yang perhatikan al-bayyin, yang jelas-jelas buta sebelahnya. Kata Imam Al-Khattabi, berarti yang cacat namun samar, tidak jelas cacatnya, jadi cacat yang sedikit, maka boleh. Cacat sedikit boleh, seperti kambing, ndak buta sebelah ndak, tapi kambing ya penglihatannya kurang dikit. Nah, itu sah. Apa ya, kurang dikit kalau orang apa jamnya? Ya, penglihatannya kurang sedikit, tapi melihat, tapi kurang sedikit. Terus al-maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Berarti kalau sakit tidak jelas tidak apa-apa. Terus al-arja alladhi, yang arja al-bayyin dhul'uha, yang pincang yang jelas pincangnya. Jadi yang jelas pincang itu kambing atau sapi atau unta atau apapun, dia jalannya itu sehingga terlambat oleh teman-temannya, terlambat karena pincang. Ada ya. Nah, hewan pincang ini tidak boleh. Kalau dua-duanya kakinya buntung, berarti tambah tidak sah gitu cuma. Pincang aja tidak sah. Apalagi kambing yang lumpuh, stroke misalnya, ada kambing stroke, tidak sah. Jelas ya. Jadi cacat itu ini patokannya, kalau lebih parah tambah tidak sah, kalau kurang dari 4 ini berarti apa? Sah jemaah. Kurang dari 4 jenis cacat. Yang terakhir apa? Al-qasiratul lati la tunqi. Yani yang kurus, yang tidak ada otaknya, tidak ada sumsumnya dalam dagingnya. Oh, pokoknya saking kurusnya sudah tidak ada. Makanya jenengan harus memperhatikan juga. Kambing betina lebih bagus ketika gemuk daripada kambing tanduknya gagah tapi kerempeng. Gak apa? Gagah tanduknya, ya, tapi kerempeng, kurus, nggak boleh. Maka pilih yang betina, tidak masalah. Inilah aib pada mata: ahwal, a'war, ama, afqa. Afqa itu yang tidak punya mata. Ada coba. Ada, pernah lihat jenengan orang tidak punya mata? Ada, saya lihat salah seorang penyanyi solawat, yang suka solawat maksudnya. Itu Masya Allah, suaranya bagus solawat. Waktu apa namanya, Harlah NU yang ke-100, di mana itu tuh? Sidoarjo ya. Nah, itu ada yang ahwal, apa namanya, afqa. Dia baca solawat di situ. Maksudnya itu contoh, seperti itu disebutnya afqa. Semoga Allah memberikan hidayah, derajat kepada dia ini, anak kecil yang tidak punya mata. Taib. Terus kenapa Dajjal disebut Al-Masih tadi? Karena dia mamsu' al-ain al-yumna, karena mata yang kanan sebelahnya tidak fungsi, buta sebelah. Taib. Nah, jadi mereka menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam sebagai arbaban, sesembahan. Wa ma umiru, padahal tidak mereka diperintah ila liya'budu, kecuali untuk beribadah ilahan wahidan, kepada ilah yang satu, yang esa, yang tunggal, itu Allah. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Siapa?
tadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Taib. Ittakhadhu, makna ittakhadhu ay ja'ala al-yahuda wan nasara. Mereka menjadikan, yakni menjadikan Yahudi dan orang-orang, ja'ala al-yahudu wan nasara, Yahudu berarti ya. Yani orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu bacanya Yahudu dengan rofa. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani telah menjadikan. Apa yang dijadikannya? Ahbarahum dan ruhbanahum. Ahbar yani ulama ahum, dan ruhban yani ubadahum. Kalau ahbar ulama Yahudi, ya. Kalau ubad yani ahli-ahli ibadah. Dimaksudkan ruhban ini pendeta-pendeta Nasrani. Cuman kenapa orang Nasrani pendetanya disebut ahli ibadah, sementara pendeta Yahudi disebut ulama? Karena kalau Yahudi mereka yang dikenal berilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Adapun Nasara mereka yang bersemangat beramal namun tanpa ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah kata Allah, ghairil maghdub ay al-yahud waladhdallin ay an-nasara. Itu yang menafsirkan Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini tafsir, yakni Quran dengan sunnah, dengan tafsir dari Nabi. Nabi tafsirkan al-maghdub yakni al-yahud, yakni indahum al-ilm walakin laisa indahum al-amal. Mereka ilmu namun tanpa amal. Adapun ad-dhalin humun nasara, yakni indahumul amal wa laisa bil ilm. Mereka beramal namun tanpa ilmu. Nah, ayat walaupun untuk Yahudi, untuk Nasrani, tapi berlaku hukumnya bagi umat Islam. Maka siapa orang Islam yang rusak dari kalangan ulama mereka, maka syabahun bil Yahud, maka dia mirip Yahudi. Orang Islam yang ahli ibadah namun tanpa ilmu seperti kalangan ahli bid'ah, maka syabahun bin Nasara, diserupakan dengan orang-orang Nasrani. Taib. Ahbarahum wa ruhbanahum arbaban ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimuna. Maksud arbaban di sini tuhan-tuhan yang disembah, yakni yang musyarri'in, yang membuat syariat. Ya. Lahum bagi mereka, yakni yuhalliluna wa yuharrimuna, dengan menghalalkan atau mengharamkan. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, ada siapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dianggap telah membuat syariat. Ya, jadi musyari'un. Li'anna at-tasyri'a min khasa'isi Rabbi, karena bahwa yakni membuat syariat, tasyri' itu hak hanya siapa? Min khasa'isillah, min khasa'isi Rabb. Hanya hak Allah. Maka para jemaah, termasuk orang yang berbuat bid'ah dalam agama, mengada-ada dalam agama yang tidak Allah dan Rasulnya syariatkan, ini termasuk menyekutukan Allah dalam masalah tasyri'. Allah berfirman, am syuraka am syuraka lahum ma syara'u minad din ma lam ya'dan bihillah. Ya. Apakah mereka menyekutukan, yakni membuat tandingan sekutu, yakni mereka membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Am lahum syuraka, apakah mereka menjadi sekutu-sekutu Allah? Allahum syuraka syara'u lahum minad din, yang mereka membuat syariat dalam agama malam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan Allah. Maka ini ayat termasuk ahli bid'ah. Ini membuat syariat yang Allah tidak izinkan, yang Allah tidak syariatkan. Maka disitulah rahasia para jamaah bahaya bid'ah dibanding maksiat yang lain. Karena ada unsur menyekutukan Allah. Maka kata ulama, bid'ah itu baridul kufri. Bid'ah itu adalah pengantar. Barid itu pengantar. Pos, ya, itu kalau dalam bahasa Arab pos itu barid. Kalau kantor pos itu maktab al-barid, kantor pos. Barid pengantar. Pengantar kekufuran bid'ah itu. Jadi bahaya di situ. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat, karena bid'ah enggak ditobati, kalau maksiat ditobati.
Ya, di situ rahasia bahayanya bidah dibanding dosa-dosa yang lain. Taib. Ay musyarri'ina lahum yuhalliluna yuharrimuna li'anna at-tasyri'a min khasaisir rabbi faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabban. Maka siapa yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb, karena yang berhak menghalalkan mengharamkan hanya Allah. Termasuk jemaah, ini penting ya, tentang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini hati-hati, bahkan bisa hukum kufur ketika menghalalkan mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang mana yang halal ini ma'lumun minad din bidarurah. Ma'lumun minad din bidarurah, yang sudah dikenal secara pasti oleh agama. Semua orang mengenal kalau ini halal. Semua orang, hatta anak kecil tahu kalau ini halal, lalu dia haramkan, maka ini termasuk kekufuran. Termasuk mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan zina, menghalalkan minum khamr, karena haramnya zina ini ma'lumun minad din bidarurah. Apa makna ma'lumun minad din bidarurah? Diketahui secara pasti oleh agama, yakni yang mengetahui tidak hanya ulama, tapi orang awam kaum muslimin tahu, bahkan anak kecil pun tahu istilahnya kalau itu haram. Maka kalau ada orang menghalalkan zina, ini hukumnya kufur. Menghalalkan zina, ya, mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib misalnya, ini kufur. Kufur karena wajibnya sholat 5 waktu ini ma'lumun minad din bidarurah. Tapi kalau masalah hukum berkurban, ya, misalnya mengatakan kurban tidak wajib, ini tidak sampai kufur, kan ini masalah khilafiyah. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak wajib, walaupun dia sholat, tapi meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, sholat maghrib tidak wajib, maka kufur. Nah, ini kaidahnya jemaah. Termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau yang halal ini perkara yang ma'lumun minad din bidarurah, dikenal semua orang kalau ini halal. Contohnya apa? Air putih misalnya. Contohnya air putih. Kalau ada orang mengharamkan air putih, maka ini kufur juga. Karena kehalalan air putih apa jemaah? Ma'lumun minad din bidarurah. Mengharamkan air putih. Ya. Kecuali kalau mengharamkan bunga bank atau menghalalkan bunga bank. Menghalalkan bunga bank. Kalau menghalalkan riba kufur. Tapi menghalalkan perkara yang bukan ma'lum minad din bidarurah dalam masalah riba, seperti menghalalkan bunga bank, ini enggak sampai kufur. Karena memang ada syubhat sebagian orang yang menghalalkan bunga bank. Tapi kalau menghalalkan riba secara total, jadi riba itu tidak ada, semua riba halal, ini kufur jelas. Karena Allah jelas dalam Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Cuman rincian riba, oke lah, tidak masalah. Ya, enggak sampai kufur. Karena perkaranya bukan ma'lumun minad din bi ad-darurah. Nah, kita ini jemaah di antara kesalahan khususnya kelompok takfiriyin, kelompok takfiriyun yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dari kalangan khawarij dan yang semisal, wabil khusus mengkafirkan pemerintah karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka jemaah sekalian, ada sebuah kaidah penting bahwa kekufuran secara zat itu tidak disyaratkan istihlal. Tapi kalau kekufuran bukan zat tapi hanya bentuk kekufuran, yakni dosa-dosa yang bukan kekufuran pada zatnya tapi hanya surah, hanya bentuk kekufuran, maka ini disyaratkan untuk istihlal, menghalalkan atau tidak. Artinya kalau kekufuran secara zat itu tidak perlu istihlal, maka dihukumi kafir. Contohnya orang yang sujud kepada berhala misalnya, tidak usah disyaratkan dia menghalalkan tidak sujudnya ini. Tanpa perlu disyaratkan menghalalkan, semata-mata sujud saja kepada berhala, maka hukumnya apa?
kufur. Tapi orang yang melakukan kekufuran sebagai salah satu bentuk kekufuran, yakni dosa-dosa yang bukan kekufuran secara zat, maka disyaratkan menghalalkan atau tidak. Ada orang berzina, dikafirkan tidak? Orang berzina dikafirkan tidak? Dikafirkan kalau menghalalkan zina. Bahkan walaupun tidak berzina, ketika menghalalkan zina, kufur enggak orang ini? Kufur. Apalagi, maka nggak peduli berzina atau tidak, menghalalkan dosa besar, menghalalkan dosa, ya, maka dia kufur. Menghalalkan dosa kufur. Tapi kalau tidak, maka tidak kufur. Maka penghalalan itu ada dua, penghalalan hati dan penghalalan amal. Ada orang jatuh kepada zina, hatinya tidak menghalalkan, tapi secara amal perbuatan dia menghalalkan, buktinya jatuh kepada zina. Tapi hatinya tidak, hati mengatakan haram. Orang ini kafir tidak? Tidak kafir. Tapi yang kafir itu ya ketika menghalalkan secara hati. Maka istihlal yang qisma ini. Istihlal itu ada dua, istihlal fil qalb, istihlal fil amal. Nah, yang kita katakan kafir itu ketika istihlal dalam hati. Paham nggak di sini maksudnya? Nah, makanya termasuk seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah, apakah kafir? Kita punya kaidah tadi. Kalau istihlal kafir. Tapi kalau orang berhukum dengan hukum selain Allah, maka tidak kafir selama tidak menghalalkan. Itu jemaah. Seperti pemerintah. Dan perlu dipahami jemaah, masalah berhukum dan hukum selain Allah ini ada dua bentuk. Yang pertama al-hakim, yaitu yang berhukum, pemerintah, dan yang kedua yang at-tahakum. At-tahakum yakni yang meminta hukum, rakyat. Jelas, ini dibedakan. Kita bahas dulu at-tahakumnya dulu. At-tahakum ini bisa menjadi dua hukum, bisa hukumnya kufur dan bisa hukumnya tidak kufur. At-tahakum ya, apa at-tahakum artinya? Mencari, meminta hukum. Taib. Kapan dia kufur? Dengan sengaja mencari-cari hukum tagut yang bukan hukum Allah. Maka itu jelas kekufuran. Sengaja mencari-cari hukum. Yang hukum bukan hukum Allah, hukum tagut. Ya, hukum undang-undang yang bukan undang-undang Allah. Maka ini kufur. Yang kedua, yakni yang pertama at-tahakum ikhtiyaran. Yakni mencari-cari hukum sengaja. Adapun yang kedua at-tahakum ittiraran. Mencari hukum namun karena terpaksa. Karena di sebuah negeri misalnya di kita tidak ada lagi hukum selain ya hukum ini. Sementara kita butuh untuk hukum, kita butuh untuk ngurus masalah pertanahan, ngurus masalah urusan-urusan kawin, cerai apapun. Apalagi hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perdata, pidana dan semisal. Karena di negeri kita tidak ada lagi hukum kecuali hukum ini saja, maka dalam kondisi demikian boleh kaum muslimin. Yang kufur itu kalau sengaja mencari-cari, kalau karena kita terpaksa, karena kita terpaksa aja mah. Kemana lagi mengurus hukum di kita? Ya sudah, pemerintah yang ada sekarang. Ini dari sisi rakyat ya. Sekarang dari sisi hakim, maka tadi dirinci menghalalkan atau tidak. Kalau orang khawarij tidak merinci menghalalkan atau tidak. Setiap orang yang jatuh kepada zina, setiap orang yang jatuh kepada dosa besar, setiap orang berhukum dengan hukum selain Allah, maka hukumnya apa kalau menurut khawarij? Kufur, sudah nggak dirinci. Istihlal amla. Ada sebaliknya kelompok murji'ah. Murji'ah tanpa dirinci, pokoknya harus dimintai dulu istihlal atau tidak. Ini murji'ah. Hatta orang yang nyembah kubur, kalau menurut murji'ah jangan dikafirkan. Tanya dulu menghalalkan tidak. Nyembah kubur cuma. Nyembah kubur. Kalau menurut kita ahli sunnah, apa perlu istihlal enggak? Mau sore nyembah kubur tanya dulu, Pak sampai nyembah kubur ini menghalalkan enggak? Enggak perlu, langsung saja perbuatan itu kufur. Tapi kalau ada orang berzina ditanya dulu enggak Pak, menghalalkan enggak? Tanya dulu enggak? Tanya dulu. Kalau menghalalkan kufur, kalau tidak berarti tidak kufur. Jadi dua kelompok ekstrem, satu murji'ah yang istihlal mutlak, kalau khawarij tanpa istihlal
mutlak. Kalau kita merinci kapan istihlal, kapan tidak istihlal. Apa istihlal tadi maknanya? Menghalalkan. Kapan kita vonis orang Islam kufur ketika berbuat dosa di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran. Kapan kita vonis kafir? Ketika dia istihlal, ketika menghalalkan. Taib. Kalau kufur bidzat, apakah disyaratkan istihlal menurut kita ahli sunnah? Tidak. Tapi yang tanpa mensyaratkan mutlak siapa? Tanpa syarat istihlal mutlak siapa? Khawarij. Yang mensyaratkan istihlal mutlak Murji'ah. Enggak lihat dosanya. Hatta nyembah kubur sekalipun Murji'ah tidak perlu harus istihlal. Terus kaidah yang penting lagi jemaah. Kekufuran yang zat tadi tidak peduli antara sedikit atau lama. Ini ada orang nyembah berhala 70 tahun kufur. Orang yang mencaci maki Allah 70 tahun misalnya kufur. Orang yang caci maki Allah 1 menit tok kufur tidak? Kufur, enggak peduli apanya? Enggak peduli lama sedikitnya. Paham enggak di sini? Enggak peduli jemaah. 1 menit orang nyembah berhala 1 menit tok kufur enggak? Kufur. Kalau 70 tahun ya podo kufur. Nah sekarang jemaah saya tanya, orang Islam minum khamr atau melacur 70 tahun kafir tidak? Ragu mulai. 70 tahun minum khamr kafir tidak? Tidak istihlal, tidak. Hanya istihlal amal saja, enggak istihlal secara hati, enggak. Kufur tidak? Tidak kufur walaupun 70 tahun. Inilah bedanya ketika kufur zat dengan kufur bentuk. Kekufuran bentuk itu artinya segala dosa-dosa yang di bawah kekufuran namun bisa kufur. Termasuk berhukum dengan hukum selain Allah seperti undang-undang sekarang yang dibuat, itu kekufuran adalah bukan zat tapi bentuk. Kapan dia menjadi kufur? Ketika menghalalkan atau meyakini undang-undang selain Allah ini lebih afdol, tambah jelas. Wong menghalalkan semata-mata boleh saja, kufur sudah. Semata-mata menghalalkan boleh. Makanya pemerintah siapapun yang berhukum dengan hukum selain Allah ini dirinci kafir tidaknya. Ya. Kalau berhukum meyakini hukum Allah lebih baik, dia tidak meyakini hukum Allah misalnya sudah tidak sesuai dengan, tidak relevan zaman, dia nggak meyakini itu. Dia meyakini wajib juga. Dia yakin dia ini dosa dengan melakukan itu, tapi karena terpaksa tuntutan sistem, ya, dia sebenarnya tidak rela, tidak ridho, dia tidak kafir jemaah. Ya, tidak kafir. Tapi Khawarij tidak. Setiap yang man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah maka kafir. Taib, kafir ini bisa dua, bisa kufur akbar kalau menghalalkan dan bisa kufur asghar kalau tidak menghalalkan. Dan berhukum dengan hukum Allah para jamaah bukan masalah hukum rajam, hukum pidana, bukan. Hukum Allah itu umum, termasuk kita dalam rumah tangga, dalam keluarga. Makanya cuma ada seorang syekh yang debat dengan orang Khawarij. Orang Khawarij kan kafir, mengkafirkan setiap orang yang berhukum dengan Allah. Lalu saya sini Khawarij. Sekarang bagaimana kalau kamu anak umur 10 tahun tidurnya dibarengkan? Ya. Tidurnya dibarengkan. Itu kalau berdasarkan sabda Nabi diperintah untuk dipisah. Wa yufarik bainal madaji. Wa yufarik bainahuma fil madaji, dan pisahkan kalau anak umur 10 tahun, ya. Kata Nabi apa? Muru audharakum bisolah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak salat umur berapa? 7 tahun, ini syariat. Wadribuhum wa hum abna asyar sinin, dan atau abna ashirin. Dan perintah pukul mereka kalau tidak mau salat ketika usia 10 tahun. Wa yufarik bainahuma fil madaji, dan pisahkan ketika umur 10 tahun tempat tidur mereka. Ini syariat bukan? Ini syariat. Kalau kamu sekarang punya anak lalu tidurnya campur, apakah kamu tidak melanggar syariat? Melanggar syariat kata dia. Tidak berhukum dengan hukum Allah? Ya, tidak berhukum dengan hukum Allah. Terus kamu enggak dikafirkan. Kenapa kamu hanya mengkafirkan pemerintah? Yang sama-sama kamu pun tidak menerapkan hukum Allah. Kamu sholat berjamaah laki-laki di rumah, berhukum dengan hukum Allah tidak?
Tidak katanya. Karena wajib bagi laki-laki di mana? Di masjid. Apakah dikafirkan juga? Kan tidak. Jadi kalau kalian yang tidak menerapkan syariat Allah tidak dikafirkan, tapi ketika pemerintah tidak melakukan hukum Allah maka dikafirkan. Maka ini adalah termasuk kontradiksi, jemaah. Itulah kontradiksinya akidah Khawarij. Jadi sekali lagi ahli sunnah, dan kita ada nanti bahasan itu, jemaah, di babnya khusus tentang masalah berhukum atau bertahakum, tentang masalah hukum hakim juga. Jelas jemaah ya. Jadi at-tahakum dirinci terpaksa atau tidak. Terus yang kedua al-hakim dirinci menghalalkan atau tidak. Ya, alhamdulillah akidah ahli sunnah akidah yang tentram, tenang, ndak resah gelisah dengan takfir yang serampangan. Ya kan, sampai-sampai cuma orang Khawarij itu sampai-sampai dia berani membunuh orang tuanya sendiri karena dianggap telah kufur. Bahkan hatta ini terjadi di Saudi Arabia, ada anak menyembelih bapaknya sendiri karena bapaknya tidak baiat kepada imam, ya, dan dianggap kafir. Dan kafir mereka kafir bilazim juga. Artinya pemerintah kafir, aparatnya kafir. Rakyat yang tidak mengkafirkan pemerintah pun ya sama-sama kafir. Jadi kabeh kafir wis, dia tok sing ndak kafir. Nah, ini, dan itu ya celakanya itu disematkan kepada antum semuanya Wahabi. Padahal kita justru sangat memerangi akidah Khawarij ini. Bahkan jangankan kita subhanallah, jangankan kita mengkafirkan pemerintah secara mutlak ya, yang menghalalkan darah pemerintah, darah aparat. Hatta kita demo saja haram, walaupun demo damai sekalipun. Karena demo damai tetap ya menunjukkan, demo itu cuma menunjukkan orang itu tidak sabar. Dengan kebijakan pemerintah harusnya sabar, dia tidak sabar. Sementara pemerintah zalim itu kan musibah. Menghadapi musibah itu dengan sabar. Maka kata Nabi, man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir. Ini terapi dari Nabi, terapi nabawi. Tibun nabawi ini bukan bekam saja. Nih, tibun nabawi ini terapi Nabi. Kalau mendapatkan kalian pemimpin yang kalian benci, tidak suka kebijakannya, tidak suka ahli korupsi misalnya, maka kata Nabi falyasbir, bersabar. Dan makna sabar bukan tanpa nasihat, nasihati. Bagaimana cara nasihatnya pun adab. Man arada an yansalidi sultan falyubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati pemimpin penguasa maka jangan terang-terangan, tetapi ambil tangannya di tempat yang tersembunyi, artinya rahasia. In qabila fadaka wa ila qad ada. Kalau dia menerima alhamdulillah, kalau tidak berarti qad adalahu bihi, berarti telah menyampaikan apa yang telah kita sampaikan. Inilah para jemaah akidah ahli sunnah jemaah, dan ini poin penting loh jemaah, tentang sikap kepada penguasa, kepada pemimpin. Setiap kitab akidah enggak ada yang kosong dari bahasan kewajiban mentaati pemimpin yang zalim. Enggak ada perintah mentaati pemimpin yang taat, enggak ada. Karena kalau pemimpin taat soleh, semua orang tanpa diperintah wis taat dewe. Justru kita ini sebagai ujian disuruh taat pemimpin yang jahat, pemimpin yang memeras uang rakyat, pemimpin yang walau dorobah dohrak wa akhada malak, pemimpin yang merampas hartamu, memukul punggungmu, disuruh taat kepada yang seperti itu. Ini kan ujian. Inilah ahli sunnah yang membedakan dengan ahli bid'ah. Maka disulah manhaj, ya, jangan ngaji kepada orang yang berpemahaman seperti itu. Karena itu adalah aroma-aroma Khawarij, ya, yang rusak sikapnya kepada pemimpin, apalagi menghalalkan memberontak dan yang semisal. Dalam Islam memang memberontak halal ketika terpenuhi syaratnya jemaah. Satu, ketika pemimpin jelas melakukan kekufuran dengan kufur yang bawahan, kufur yang terang-terangan, jelas bukan syubhat, bukan karena samar enggak, tapi terang-terangan. Yang kedua, adanya kudroh, kekuatan bagi yang memberontak. Dan syarat ketiga, tidak banyak darah kaum muslimin menjadi korban. Karena percuma pemimpin yang jahat lengser diganti pemimpin baru, tapi korbannya harus ribuan muslim misalnya. Tidak boleh, sudah lebih baik sabar. Ya, seperti kasus di mana, di Suriah kan, harusnya sabar ahli sunnah di Suriah saat itu, rakyat di Suriah saat itu harusnya sabar. Walaupun jelas-jelas Bashar Assad ini telah melakukan kekufuran yang terang-terangan, tapi ketika tidak memiliki kemampuan, sabar.
Apalagi biasanya dia belum mempersiapkan pemimpin yang baru yang akan menggantikannya. Tambah parah itu nanti. Sehingga nanti yang mau naiknya rebutan juga, nggak jelas siapa. Tambah nggak boleh memberontak kalau calon pemimpin penggantinya belum siap. Dan teratar pemberontakan di zaman. Ketika terjadi pemberontakan di sebuah negeri, maka yang muncul sebagai pengganti itu biasanya rejim lebih buruk dari yang sebelumnya. Sama kayak di kita dulu. Ketika dilengserkan Pak Harto, apakah sekarang semakin baik korupsi? Kan dulu alasannya Pak Harto ini korupsi, alasan yang paling utamanya. Apakah sekarang korupsi semakin baik? Lah, semakin buruk. Bahkan dulu kalau korupsi sembunyi-sembunyi. Dulu zaman Pak Harto sembunyi-sembunyi. Dan hanya kolega-kolega, hanya orang-orang tertentu. Sekarang kalau korupsi, sak mejo-mejone dikorupsi kabeh sekali. Lah tambah parah jemaah. Maka sabar. Kalau kita dapati pemimpin yang zalim, sabar. Tidak ada lagi jalan, sabar. Fal yasbir. Nah, ini sekarang mau pemilu nih. Ya, mau pemilu. Taib wal Masiha ibn Maryam ay wattakhadhu Isa alaihi salam rabban biibadatihim lahu. Jadi menjadikan Isa alaihi salam sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang diibadahi. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, yakni ayyanazzaha ay tanazzahallahu, Allah mensucikan taala dirinya atau Allah maha suci. Tapi apa maksud Allah maha suci jemaah? Dari segala sifat cacat, sifat kekurangan, sifat keserupaan dengan makhluk. Jadi Allah itu maha suci. Makanya kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti maknanya tangan Allah yang maha suci dari keserupaan tangan makhluk. Allah punya wajah, maka wajah Allah maha suci dari keserupaan dengan wajah makhluk. Dan menetapkan sifat Allah itu tidak berarti telah menyerupakan, sebagaimana akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah, kenapa mereka mengingkari sebagian sifat yang kata mereka sifat yang kalau ditetapkan konsekuensinya tasbih. Konsekuensinya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan semua ahlul kalam, Jahmiyah atau Mu'tazilah mengingkari sifat itu karena apa? Karena kalau menetapkan sifat, konsekuensinya apa kata mereka? Menyerupakan dengan makhluk. Padahal Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'u al-basir. Allah tetapkan punya as-sami al-basir, punya sama, punya basar. Namun Allah tetapkan pula tidak serupanya dengan makhluk. Maka ketika kita mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, Allah turun, dan semua sifat Allah, bahkan Allah dhahik, tertawa dalam hadis, semua sifat itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Jemaah, ada subhat dari seorang ustadz, ada di YouTube, kalau antum mau lihat silahkan. Kata ustadz ini, Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas aras, makna istiwa adalah istaula, menguasai aras. Harus ditawil, karena banyak ayat juga harus ditawil. Contohnya katanya Allah itu disifati lupa, maka harus ditawil, dan tidak mungkin Allah disifati lupa. Ternyata para jemaah, lupa itu dalam bahasa Arab ada dua makna. Ada an-nisyan bi makna al-ghaflah wa ad-duhul, bidzal duhul, artinya lalai, lupa ingatan. Itu nisyan makna yang pertama. Itu yang disucikan dari Allah. Tidak mungkin Allah lupa. Dan yang kedua nisyan bimakna at-tark, bimana Allah tinggalkan. Jadi nisyan yang kedua maknanya Allah meninggalkan. Nah inilah yang nisyan lupa, yakni yang dinisbatkan kepada Allah. Yani di akhirat Allah akan melupakan siapa? Orang-orang yang dulu lupa kepada Allah di dunia. Dia tidak menerima ayat-ayat Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan demikianlah pada hari ini oleh Allah mereka dilupakan. Apakah Allah lupa? Yani maknanya al-ghaflah, yani Allah lupa ingatan? La, itu sifat makhluk. Kalau makhluk iya, sifat kita lupa. Maksudnya al-ghaflah, lalai kita. Waduhul, dan hilang ingatan. Yani hilang ingatan sesuatu yang dulunya ingat, itu lupa yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Wa ma kana rabbuka nasian. Allah tidak lupa sama sekali. Jadi lupa itu dalam Quran ada yang ditetapkan bagi Allah seperti wa kadzalika yauma tunsa, dan ada yang dinafikan bagi Allah, dan itu yang kita nafikan maknanya lupa yang artinya apa tadi? Lalai, lupa ingatan. Tapi kalau lupa maknanya Allah mencuekin, Allah meninggalkan hamba yang memang karena dulu di dunia tidak beriman, maka itu yang ditetapkan bagi Allah. Ini tidak takwil, karena yang ditetapkan makna lupa kepada Allah yang ini. Tapi mereka
ngomongnya harus ta'wil. Apa Anda ngerti bahasa Arab kalau lupa dalam bahasa Arab artinya ada dua? Nah, wallahu a'lam. Nah, adzan. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanahu amma yusyrikun, ay tanazzah Allah Ta'ala, maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan, yakni maha suci Allah Ta'ala, wa taqaddasa, dan maha suci, ya. Jadi tanazzaha, Allah membersihkan, ya, wa taqaddasa, dan mensucikan anni asyuraka wa nudara, dari adanya kesamaan dan adanya syuraka itu adanya sekutu, dan nudara adanya kesamaan, yakni padanan dengan makhluk. Apa syuraka? Syuraka sekutu, nudara, ya. Nudara itu artinya padanan, ya. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global terhadap ayat di atas, yukhbirullah subhanahu, Allah mengkabarkan anil Yahudi, tentang Yahudi, wan Nasara, dan tentang Nasara. Taib. Al-Yahudi itu pengikut Musa, kalau Nasara pengikut Isa. Dan Al-Yahud itu diambil, kata ulama sebagian mengatakan dari kata Al-Yahuda. Yahuda. Yahuda itu anak tertua Nabi Yakub. Anak tertua. Jadi disandarkan Yahudi kepada putra tertua Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Ada lagi diambil dari kata Yahud, dengan makna artinya kembali, tobat. Nah, tapi enggak penting bagi kita jemaah. Sing penting yang kita tahu, Yahudi maknanya pengikut Musa, Nasara maknanya pengikut Isa. Annahum mustansahu ar-rijala, mereka meminta nasihat kepada tokoh-tokoh mereka, minal ulama, dari kalangan ulama, wal ubad, dan para ahli ibadah. Fa'ata'uhum, lalu mereka mentaati ulama dan ahli ibadah tersebut, fi tahlili ma haramallahu wa tahrimi ma ahalahu, tentang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fanazaluhum bidzalika manzilat tarab, sehingga mereka telah mendudukan orang-orang pendeta-pendeta tersebut manzilat tarab, kedudukan sebagai Rabb alladzi min khasaisihi, yaitu di antara kekhususannya apa? Allah itu at-tahlil wa tahrim, dalam penghalalan atau pengharaman. Kama abadan nasara Isa wa za'amu annahu ibnullah, sebagaimana orang-orang Nasara beribadah kepada Musa dan mereka menyangka bahwa dia adalah putranya Allah. Fanabadhu kitab Allah alladzi amarahu, mereka menyembunyikan kitab Allah yang Allah memerintahkan mereka fihi, di dalam kitab itu, bi ta'atihi, untuk mentaati Allah saja, wahdahu, wa ibadati, dan beribadah hanya kepada Allah wahdahu saja. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu, dan ini adalah pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung inkara ma fa'aluhu, pengingkaran. Jadi kabar dari Allah ini mengandung pengingkaran terhadap perbuatan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, walidzalika nazzaha nafsahu amma yataramannu hadzal fi'lu minasyirki bihi. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dari apa yang terkandung di dalam perbuatan mereka ini, yaitu berupa kesyirikan. Kata Allah subhanallah amma yusyrikun. Taib, munasabatul ayat lil bab, kaitan ayat dengan bab ini apa coba? Yani bab tafsir tauhid. Ya kan? Babnya ini tafsir tauhid, judul babnya. Lalu apa kaitan ayat ini dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan rahib, menjadikan pendeta sebagai tuhan-tuhan selain Allah dalam membuat syariat? Perhatikan di sini. Annaha, bahwasanya ayat dalat menunjukkan ala ana, bahwasanya min makna tauhid, di antara makna tauhid adalah apa? Wa syahadati la ilaha illallah, dan juga di antara makna syahadat la ilaha illallah adalah apa? Ifradullahi bitta'ati, yaitu mengesakan Allah dalam ketaatan, fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama, mengesakan Allah dalam ketaatan
menghalalkan apa yang Allah halalkan dan harus mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini makna. Jadi hakikat tauhid adalah hanya menghalalkan apa yang halalkan, mengharamkan apa yang haramkan, mengikuti makhluk siapapun dia dalam perkara yang merubah syariat, mengharamkan apa yang halalkan. Maka ini termasuk menjadikan makhluk tersebut apa? Sesembahan selain Allah. Wa anna man ittakhadha syakhsan, maka sesungguhnya siapa yang menjadikan syakhsan, seseorang, syakhsan itu min dunillah selain Allah, yuhallilu ma ahala, menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa yuharrimu ma harrama, dan mengharamkan apa yang ma ahala wa yuharrimu ma harrama, dan mengharamkan apa yang dia, bukan Allah, dia haramkan, fahuwa musyrik. Sekali lagi, siapa yang menjadikan Allah menjadikan syakhsan, siapa syakhsan? Menjadikan orang, seseorang, yakni makhluk seseorang min dunillah selain Allah, yuhallilu ma ahalla, yakni dia ini menghalalkan apa yang dia halalkan, si makhluk ini halalkan, atau wa yuharrimu ma harama, atau mengharamkan apa yang si makhluk mengharamkan, yang mana penghalalan ini bukan dasar syariat, menyelisih syariat bahkan, maka fahuwa musyrikun, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Jadi ikut menghalalkan apa yang orang itu halalkan, padahal dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lalu ikut mengharamkan apa yang dia haramkan, padahal Allah telah apa? Menghalalkan apa yang dia haramkan, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Taib, ma yustafadu minal ayah, faedah dari ayat jemaah. Yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bahwasanya di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah apa? Ta'atallahi fit tahlili wa tahrim, mentaati Allah dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Taib, kedua, anna man ata'a makhluqan, bahwasanya siapa yang mentaati makhluk fi tahlilil haram, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau wa tahrimil halal, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka faqad ittakhadahu syarikan lillah, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga, ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam wa bayanun annahu abdullah, bantahan ini kepada kaum Nasrani yang telah menjadikan ya Nabi Isa ya sebagai apa? Keyakinan mereka yakni tentang Nabi Isa itu sebagai anak Allah, sebagai sesembahan, dan wa bayanun annahu abdullah, dan penjelasan terhadap Nasara ayat ini bahwa Nabi Isa adalah hambanya Allah, ya, bahwa Nabi Isa adalah hambanya Allah. Taib. Rabi'an, yang keempat, tanzihullahi anisyirki, maha suci Allah dari kesyirikan. Artinya Allah itu tidak bisa disekutukan dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam ibadah kepadanya, dalam nama dan sifatnya. Nah, maha suci Allah. Jadi tidak serupa Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini maknanya tanzihullah anisyirik. Jadi syirik dalam tiga hal ini. Dalam rububiyah Allah maha suci, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah. Demikian pula dalam hal ibadah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Demikian pula dalam nama dan sifat, tidak ada yang serupa dengan nama dan sifat Allah. Nah, inilah diantara beberapa faedah penting dari bahasan kita. Insya Allah nanti masuk di ayat berikutnya tentang al-mahabbah. Taib, sebelum saya tutup, para jamaah mengingatkan dan selalu mengingatkan bahwa kita ini di waktu yang betul-betul ada ghanimah, jemaah. Allah lipat gandakan pahala. Bahkan sampai kata ulama 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih afdal dari 10 akhir Ramadan. Karena kalau 10 akhir Ramadan adanya di malam Lailatul Qadar saja. Tapi ini adalah pada semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan nanti jenengan usahakan bahwa di antara keutamaan beribadah adalah beribadah di 10 secara umum, dan yang paling dipentingkan lagi ibadah di hari yang tanggal 10-nya. Jelas ya, makanya afdalu al-aimi indallah yaumun nahar. Hari yang paling afdal di sisi Allah adalah hari nahar tanggal 10. Termasuk menyembelih. Menyembelih itu boleh. Yani ayyamut tasyrik, ya, ayyamut tasyrik dabhun. Hari-hari tasyrik itu hari penyembelihan. Jadi menyembelih itu boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13 sebelum maghrib. Tapi tentu yang paling afdal tanggal 10-nya. Karena itu adalah hari azka indallah, hari yang paling agung di sisi Allah. A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar.
Maka usahakan juga menyembelih di tanggal 10. Kalau bisa selesaikan semua di tanggal yang 10. Kemudian jangan lupa kalau bisa puasa dari kemarin tanggal 1, 2, 3 terus puasa sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu maka jangan luputkan puasa Arafah, yaitu kata Nabi yukaffiru sanatal madiyatal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan kapan hari Arafah yang benar? Ketika terjadi khilaf antara pemerintah Saudi dengan kita, maka fatwa ulama Saudi, coba seluruh fatwa ulama Saudi, Syekh Ibnu Utsaimin termasuk, ikut kepada hasil keputusan ru'yah negeri masing-masing, baik puasa, baik Idul Fitri, baik Idul Adha, termasuk puasa Arafahnya. Karena yang dimaksud dengan Yaum Arafah, hari Arafah, tidak mesti harus berbarengan wukuf di Arafah. Karena maksud dari Yaum Arafah yakni Yaumut Tasi' min Dzulhijjah, hari ke-9 maksudnya. Lah sekarang hari Arafah kita kapan? Rabu. Hari Arafah kita ini Rabu tanggal 28, karena itu yang diputuskan pemerintah. Walaupun peristiwa wukuf di Saudi kapan? Selasa. Tidak peduli. Maka kita puasa tetap sesuai dengan ru'yah negeri masing-masing. Jangan sampai ada orang yang puasanya melo Saudi, lalu lebarannya melo Indonesia. Kok iso beda kayak ngono, ini dari mana datangnya? Ya kan puasa berkaitan wukuf lah, jamaah. Jamaah, ini sebenarnya ribet begini karena sekarang kita sudah bisa bermedsos, jadi dunia kayak kecil sudah. Sebenarnya itu yang menjadi problem kita sekarang. Coba dulu sebelum ada pesawat, sebelum ada apalagi internet, jemaah. Sebelum ada internet, apa mereka tahu di dunia kalau di Saudi wukuf tanggal sekian yani hari Selasa? Tahu tidak? Dunia nggak tahu. Ya tak? Sekarang saja kita sampai orang wukuf kita bisa lihat langsung di televisi kok, yani live. Karena demikian dekatnya sekarang dunia ini, jemaah. Dulu ketika semua sarana belum ada, bagaimana mereka penetapan hari Arafah? Ya sesuai apa masing-masing tentunya. Sesuai ru'yah masing-masing, tanggal 9 kapan, hari Arafah kapan. Tidak harus nunggu-nunggu Saudi. Karena jarak Saudi ke negeri lain itu sampai berbulan-bulan bisa jadi. Jelas, jemaah. Jadi sekarang ribet karena sekarang kita tahu wukuf kapan di Saudi. Ketika tahu menjadi bingung akhirnya. Ini puasa kapan nih? Ru'yah Indonesia malah kami Rabu, wukufnya Selasa, bingung. Akhirnya wis Selasa, puasanya Selasa, lebarane Kamis. Lah kok iso, jemaah? Jelas ya, jadi jangan ragu sudah. Ini selalu berulang dan berulang, selalu itu. Dan selalu kalau antum masih tetap tanya, ya keterlaluan, jemaah. Maksud tiap tahun harus tanya, berbeda kayak gini kan biasa, sering terjadi. Maka prinsip kita tetap hasil keputusan pemerintah, bukan ormas, bukan pribadi atau golongan. Ya, Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.